Selamat datang, masih bersama saya di sini di channel Gus Elektronik. Di sini saya akan memberikan tips dan trik tentang memperbaiki elektronik ya. Kali ini kita mendapatkan sebuah perbaikan ya, yaitu kipas angin ya. Kipas angin dengan merek Sky. Ya. Kipas angin ini keluhannya tidak hidup ya, atau dinamo ini tidak berputar. Namun as baling-baling ini tidak ngejim ataupun berat ya, ringan saja. Tapi kenapa dia tidak bisa berputar, sedangkan elektroniknya ini atau modul speednya hidup ya. Oke, kita coba ya, apakah benar dengan keluhan yang disebutkan oleh yang pemilik kipas angin ini. Kita coba ya. Nah, saya taruh di sini saja ya. Kita akan colokkan ini ya. Nih, kita colokkan ya. Colokkan nih, yuk. Oke, sudah ada responnya di sini ya. Kita akan tekan tombol speed, on speed ya. Kita tekan itu on, harusnya dia akan hidup nantinya. Atau tekan on itu langsung di posisi speed 1 ya, karena di sini tulisannya on speed. Mari kita tekan on ya. Ya, di posisinya ada di speed 1 ya, tapi dinamo ini tetap tidak berputar ya. Ini saya pegang ini, tetap tidak berputar, tidak ada getaran, seperti tidak ada respon begitu, padahal modul ini sudah hidup. Tekan lagi speed 2, kita pindah ya, tetap sama, tidak ada pergerakan atau dengung atau apa gitu, tanda kehidupan tidak ada. Kita pindah lagi ke speed ketiga. Oke guys, masih sama ya, tidak ada tanda kehidupan juga, sama. Kita matikan saja ya. Sesuai pengalaman saya di bidang memperbaiki kipas angin, biasanya kerusakan seperti ini ada pada gulungan primer, gulungan dinamo kipas ini ya. Gulungan dinamonya ini ada bermasalah gitu. Biasanya seperti itu, ada yang rusak di bagian jalur dinamo ini, dari kabel ini ya, yang masuk ke dinamo. Ini belum kita bongkar kipasnya ya. Oke, kita akan bongkar. Ya, kita cabut dulu listriknya, nanti kalau kita pegang setrum ya. Oke, sudah kita cabut, kita akan bongkar, lanjut.
ya guys ya, sudah di minyak dikasih minyak gitu ya, atau oli sama yang punya ya. Mungkin kata dia tidak, hidupnya itu karena nge-gym ya, padahal tidak ya, tidak nge-gym. Kita akan bongkar dinamonya sampai keluar ya. Kita potong saja nih groundnya dan bodi. Lebih mudah ya memperbaikinya. Kita akan lepas saja dulu, nanti kita pasang kembali. Sangat keras ya, belum pernah dibongkar sama teknisi kayaknya. Sudah terbuka ya perutnya. Kita akan angkat ini tutup atau casing belakangnya, angkat pelan-pelan agar dinamo yang akan kita perbaiki ini tidak terkena casing ini, akan gores ya. Pelan-pelan kita angkat, jangan menggunakan kekerasan ya. Ya sudah, kita angkat. Ini dinamonya ya, kita akan angkat lagi dinamonya, kita keluarkan ya. Ya sudah, ini dinamonya. Ini kita ketepikan dulu ya. Dinamonya sudah kita keluarkan dari sangkarnya ya. Ini kita buang saja ini pandangan air. Bersihkan sisa-sisa debu ini agar nampak yang rusak yang mana ya. Ini banyak kali nih bekas oli. Sudah dikasih oli nih sama yang punya nih. Kalau istilahnya nih sudah mandi nih. Sudah mandi oli nih. Bukan mandi air ya, mandi oli rupanya. Kalau mandi air enak, mandi oli. Nah, banyak sekali oli. Jadi sangat licin kita megangnya. Kita lap-lap dikit ya, biar pengerjaannya nanti kita lebih nyaman ya, kalau kotor-kotor gini kan kurang nyaman memperbaikinya. Nah, sekarang sudah ini kan. Nah, kita taruh di atas ini saja ya.
Biasanya kerusakan ada di sini ya, kerusakan ada di bagian penumpukan kabel ini ya, yang keluar untuk keluarnya ini ya. Biasanya fuse-nya rusak ini, putus fuse-nya ya. Biasanya fuse-nya putus. Kenapa dia putus? Mungkin ada lonjakan dari listrik atau kaget. Bisa jadi karena fuse itu pengaman ya. Biasanya fuse-nya yang putus. Kita akan coba bongkar saja. Kita buka pelan-pelan, jangan main ditarik-tarik dengan kekerasan ya, pelan-pelan saja ya. Angkat, tarik pelan-pelan, putuskan tali pengikat yang ada di selongsong ini ya. Pelan-pelan ya, lalu kita kupas juga ya, kita kupas begini ya. Nariknya juga pelan-pelan ya, jangan menggunakan kekerasan ya, karena sepul atau gulungan pada kipas angin ini sangat halus sekali ya, jadi perlu ekstra hati-hati ya. Kita cabut saja ya, terus cabut. Kita akan keluarkan dia lagi ya, kita putuskan tali pengikatnya lagi. Ya, sudah keluar ya, ini penampakannya. Lalu bagaimana cara mengetahui yang mana yang rusak ya? Kita cek di sini ya, menggunakan multitester digital ya. Kalau untuk digital kita menggunakan dioda bisa ya, di mode dioda ya. Nah, ini kalau begini berarti nyambung ya. Kita akan periksa dulu, kita keluarkan dulu satu-satu periksanya. Ini kita potong aja ya tanda kabel-kabel ini ya. Oke, ini semuanya ada bagiannya ya. Ini gulungan bagian masuk ke kapasitor ya, ini masuk ke kapasitor, dan ini lagi untuk input tegangan listriknya ya, ini juga masuk kapasitor. Nah, di sini dia, dan ini speed ya, speed 1, speed 2, speed 3 ya. Ini kapasitor, dan ini api kapasitor terhubung langsung dengan api listrik langsung juga ya. Nah, di sini ada sebuah alat hitam kecil ya, antara api kapasitor dengan kapasitor dengan apinya itu ada sejenis fuse ya. Nah, yang biasanya sering putus ini fuse ini ya. Coba kalau memang dia bagus, kita ambil brus saja ya, biar lebih enak ya. Kalau dia nyambung terdengar suara seperti itu. Oke, kita akan coba sembarang saja ya, bebas, mau ini merah di sini, mau hitam di sini boleh ya. Tempelkan ini merah di sini, hitam di sini ya, tidak ada terdengar buzzernya hidup ya. Nah, berarti dia putus ini. Kalau dia bagus, dia akan seperti ini, suara buzzer itu hidup. Nah, seperti kita mengecek fuse-fuse yang lainnya ya. Nah, tidak ada ya. Itu kita akan cek lagi ini kan ada spoolnya ke speed ini, apakah ada koneksi. Kita ambil mode dioda, apakah ada polaritasnya. Sini ada nilai, di sini ada nilai, di sini ada nilai, dan di kapasitor ini ada nilai ya. Berarti kerusakannya hanya ini saja ya. Oke, kalau sahabat-sahabat
YouTube saya ada mempunyai kipas angin, kerusakannya sama seperti yang saya kerjakan ini, boleh melakukannya, memperbaikinya sendiri, tapi dengan catatan membukanya dengan hati-hati, tidak dengan kekerasan, pelan-pelan saja, agar kalau terlalu keras ya ataupun cepat-cepat ini gulungan ini mudah putus ya. Ini kecil sekali, ya gulungan ini, tembaganya ini ya, kawat imelnya ini sangat kecil sekali. Jadi kalau kita buka agak dipaksa itu bisa putus. Kalau putusnya masih di sini nggak apa-apa, kalau masih putusnya di sini kita tahu lagi itu arahnya kemana, ininya kemana. Jadi kita gulung kembali ataupun dibelikan dinamo baru. Jadi sebelum teman-teman yang punya kipas angin seperti ini ataupun kipas angin yang lainnya, merek apa saja, kerusakan seperti ini biasanya kerusakan ada di sini ya, di fuse gulung dinamo ini ya, gulungan dinamo ini ya. Udah, itu saja dari saya. Kita akan lanjut nanti, kita memperbaiki ya. Nanti ini masalahnya kotor ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerusakan seperti ini, kerusakan fuse ini rusak, caranya agar kalau saya sendiri tidak menggantinya ya, bisa menggantinya lebih baik. Kalau menurut saya lebih baik Anda atau teman-teman YouTube sama seperti ini harus saya jangan boleh menggantinya, boleh tidak ya. Tapi kalau saya di sini tidak menggantinya, tapi saya sarankan kalau bisa diganti ya, dibeli yang baru ya. Jadi caranya seperti ini, cara bagaimana kita agar tidak membeli, dia bisa connect, menggantikan fuse ini ya. Ini kita kabel merah ini ya, ini kabel ini, jadi kita satukan begini saja, atau ini kita potong, boleh kita potong nih ya, ini ada kawatnya ya, kita potong begini ya, potong ya, ini ya fuse nya ya. Jadi tersisa hanya di sini ya, ada dua ya, di sini ada dua bekas kita potong tadi, kita angkat kan ada kawatnya itu. Kalau tidak mau menggantinya atau mau diganti, kita pasang seperti tadi aslinya. Kalau mau tidak diganti juga bisa. Caranya seperti ini ya, kita satukan saja ya, ini satukan begini. Oke, udah nyatu ya, ini sama ini udah menyatu ya. Setelah itu kalian tutup semua pakai ini, lalu tutup seperti ini semuanya, lalu baru diikat kembali ke sini ya. Oke, ya, di sini sudah kita putus ya, karena ini kabel speednya ya, ini satu, ini 3, ini 2, dan ini 1 ya, dan ini kapasitor, dan ini AC inputnya ya, yang masuk ke gulungan ini. Kita akan perbarui ya, ini kita potong kabelnya yang ujung yang tadi yang agak sudah keras ya, kita mundurkan sedikit, kita potong, kita buka kembali. Begini caranya, cara kita memasangnya kembali, atau kita rakit kembali ya, atau kita sambung ulang jalur-jalur spool AC nya, speed-nya kita ulang kembali ya. Ini AC ya,
Kita putus saja nih. Mungkin di kamera di video Anda tonton ini tidak kelihatan kali ya, ini kawat emailnya kecil ya. Kita putus di sini ya, kita putus ya. Sini sudah putus, ini dia. Lalu caranya, kalau langsung kita lilitkan begini, ini tidak akan nyambung ke spool, karena di spool ini ada lapisannya ya. Jadi harusnya bagaimana biar menyambung, kita bakar sedikit saja di ujungnya ya. Tuh ya, lalu kita gesek-gesek begini ya, begitu ya. Lalu kalau sudah seperti timbul kabelnya agak kuning ya, baru yang kita bakar tadi kita tempelkan ke kabel input AC dari sini ya, modul ini ya. Kita pasang begini, ini kita lilitkan kawat email ini ya. Ya udah, itu untuk AC input dari dinamo ini sudah kita pasang. Lalu kita lanjutkan ke speed ya. Ini speed yang ini kabel putih ya, kabel putih. Ini hitam, ini sudah karena ini sudah lama mungkin dihidupkan orang kan yang punya ini, jadi sudah hitam ya. Ini kabel putih speed yang ada di kabel putih ini kita putus juga ya. Ya, kita putus ya, ini ya, sama ya, kita bakar ya, kita bakar kembali ya, sedikit saja ya, yang dibakar semua ya, ujungnya saja yang kita bakar. Setelah kita bakar, kita gesek-gesek, kita pakai gini bisa juga. Terus kita posisi pasangkan yang kita putus tadi sama ya, kita pasangkan, kita buka kabelnya ya di posisi kabel putih ya, agar nanti speednya nanti pas kita pasang tidak tertukar ya. Terus kita lilitkan kawat emailnya, sudah ya, yang putih sudah. Kita lanjut ke biru dan merah ya. Sekarang biru saja dulu, tetap sama dengan teman-temannya tadi. Ini kita ambilkan biru ya. Nah, biru kabel ini dari kawat email kipas angin ini, tetap ya, kita akan putus dan bakar sedikit saja ujungnya ya, ya kita bakar ya. Oke, kita bakar sedikit. Oh, sudah. Nah, lalu kita gesek-gesek agar lapisannya bisa terkelupas ya. Kalau tidak dibakar, dia tidak akan terkelupas ya. Oke, ini kabel biru ya, speed yang selanjutnya ya. Ini kabel biru, kita lilitkan yang kita buat baru tadi kabelnya kita ulang ke belakang ya, kita ambil yang bagus ya. Sudah, ini sudah ya. Ini AC inputnya, ini speed warna putih, ini speed warna biru sudah terpasang, tinggal warna merah ya. Warna merah lagi, lanjut warna merah, speed yang warna merah kabelnya, ini dia ya, merah ya, karena sudah ini panas kipas ini ya, jadi warnanya jadi agak hilang ya warna kabelnya ya. Oke, kita putus lagi di pangkal sini udah ya. Lalu kita bakar kembali sama, udah sedikit saja ya, kita gesek-gesek begini pakai kuku oleh saya ya, biar lebih cepat bagi saya. Nah, ini kabel merah ya, maaf ya,
salah ngomong deh. Kita lilitkan kawat emailnya ke kabel warna merah. Oke, sudah. Masih sudah. Kita lanjut ke kapasitor ya. Ini kalau ini tidak ngambilnya di sini, kita ambilnya dari sini ya. Dari kapasitor ini. Nah, kabelnya ya. Kita buatkan kabel untuk satunya untuk kapasitor. Kita carikan ya. Ini kabelnya yang akan kita untuk mengoneksi kawat email ini ke kapasitor ini ya. Oke, kita kupas dulu. Oke, sudah. Taruh sini dulu ya. Lalu ini kita putuskan ya. Nah, dari kapasitor ini kita putuskan kawat emailnya ya, sudah, agar mudah pekerjaan kita ya. Seperti sama, kita bakar sedikit, jangan lama-lama nanti dia habis ya. Sedikit saja, hanya selayang saja ya, atau selayang pandang ya. Nah, terus saja kita lilitkan lagi sama, semuanya sama, dibakar, digesek-gesek pakai peso boleh, tapi pakai perasaan ya, nanti putus dia ya. Ya sudah, ini untuk kapasitor ya. Ini untuk kapasitor ini. Nah, lalu sebelum kita solder sambungan-sambungan antara spool dengan apa ini, antara kabel motor speed ke spool ini, sebelum kita solder agar kuat, ada baiknya kita uji coba dulu dengan mengeceknya dengan tester ya. Dengan tester ini kita cek, posisikan boleh saja posisikan probe-nya salah satu merah ini ataupun hitam ini di AC input dari gulungan dinamo ini ya, begini ya. Ya, begini ya. Lalu yang satunya kita coba, yang mana yang harus kita cek, kita tempel. Kita coba kabel putih, perhatikan ya, kabel putih ya, ada ya, ada nilai ya. Berarti bagus. Warna biru ada juga nilainya ya, bagus juga speednya. Ini warna merah ada juga. Lalu kabel kapasitornya wajib ada juga. Oke, ada ya. Setelah kita cek seperti itu, semua connect, ada connect semua dari masuk listrik sampai ke speed kabel speednya sampai kapasitor itu ada terbaca ya dari tester kita. Berarti keadaan dinamo ini tidak ada yang putus ya, berarti sambungan kita bagus. Lalu kita lanjut yang kita sambung tadi, karena sudah kita cek, kita solder ya, agar tidak lepas kawat emailnya dari kabel speed ini ya. Oke, kita lanjut, langsung saja kita solder ya. Ya sudah, yang satunya terus sudah. Oke, lanjut lagi. Udah ya, tinggal satu lagi ini untuk kapasitornya ya, sudah. Nah, begitu saja. Setelah itu setelah kita solder semua, barulah kita pasang ini ya, pasang kembali seperti selongsong namanya ya. Ini lapisan ini anti panas ya. Barulah kita pasang kembali seperti
pertama kita membukanya tadi, kita pasang. Bagaimana yang terlihat dari kita buka tadi pertama, itu seperti itu juga kita memasangnya kembali. Selongsongnya kita pasang ke setiap satu jalur kawat email yang kabel dari mode speed yang masuk gitu ya. Terus semuanya juga harus dipasang. Kalau tidak dipasang, dia akan konslet, dia akan ketemu sama temannya, jadi bisa mengakibatkan terbakar ya. Dia tidak boleh saling bertemu ya, karena kalau bertemu dia akan terbakar. Oke, pasang terus saja ya, ini terus ya, begini. Ya, kita pasang semua ya, sudah disampul ya. Lalu pasang begini, kita ikat begini dengan kabel T juga boleh, dengan tali juga boleh, tali nilon atau seperti tali yang dipakai orang bangunan untuk mengukur itu ya. Nah, kalau Anda biasanya, insya Allah itu biasanya teman-teman YouTube tahu, itu biasanya kabel tali yang sering dipakai oleh tukang untuk mengukur semua, membuat rumah itu ya, bisa juga tali nilon itu. Dengan kabel T juga bisa, lalu diikat pada posisi di tempat ini tadi seperti aslinya begini ya. Sudah kita ikat seperti ini, kita akan pasang kembali, lalu kita tes hidup ya. Oke, kita ikat dulu ya. Ini dia penampakan yang sudah kita ikat ya. Sudah kita ikat kembali ke posisinya semula. Sedangkan ini tadi untuk kabel 2 ini untuk ke kapasitor ini tadi ya. Ini kapasitor, sedangkan yang ini mendapatkan masuk ke AC dinamo swing ini ya. Kita akan pasang ya, casingnya langsung hidangkan dulu, pasang kembali ke sini. Pasangnya sama juga pakai perasaan ya, agar tidak mengenai gulungan ini ke bodinya ini, besi ini. Oke, ini kita pasang ya. Kita akan coba sekalian juga ya, kita coba apakah berhasil ya. Semoga berhasil ya. Ini sudah kita masukkan ke posisinya, lalu kita masukkan pelan-pelan juga, jangan dipaksa ya. Oke, begitu ya. Lalu kita baut bautnya seperti semula kita pasang. Pasangkan ya, agar tidak nanti dinamo itu berputar, tidak lepas ya. Pasang terus ya. Oke, sudah terpasang ya. Pasang kembali ya. Dari ringan ya, tidak berat ya.
lalu ke jalurnya kita pasang, kita tes hidup gitu aja dulu ya. Ini kabel untuk satunya ini lagi nih ya, satu ke swing ya, kita amankan dulu kabel untuk ke swing ini, temannya ini ya, ini temannya ini masuk ke swing ya, sama ini masuk ke swing, dan ini sama ini ke kapasitor ya. Kita akan coba ya, kita buka kabelnya, kita kupas. Ini untuk ini dinamo swingnya nanti saja kita pasang ya. Kita tes hidup dulu apakah sudah hidup. Kita pasang, kita akan memasang kapasitornya ya. Oke, sudah kita kupas ya. Ini kapasitornya ya, 2 mikro ya. Kapasitornya 2 mikro ya. 2 mikro, 5 ya, 2,5 ya. Kita akan pasangkan ke sini ya. Kabel oranye yang satunya. Ini kita pasangkan saja. Yang satunya lagi, kabel satunya lagi dari kapasitor, masukkan satunya lagi ke kapasitor AC-nya ya. Fungsi kapasitor itu untuk menyetat dinamo ini ya, dan sebagai juga untuk membuat dia bisa dinamo ini kencang ya, membantu speednya ya. Sedangkan kabel ini tadi ini belum kita pasang karena ini untuk ini ya, untuk dinamo swing ini, yang ini dengan yang ini tidak kita pasang dulu karena ini hanya untuk pengetesan apa sudah bisa hidup seperti aslinya ya. Ya, perhatikan, kita akan mencobanya ya. Kita akan colokkan ya. Pastikan kabelnya tidak terhubung dengan lainnya. Kita coba. Ini kita colokkan, colok. Ya. Terdengar suara ada respon dari modul speed ini ya. Perhatikan, ini belum hidup ya karena kita belum tekan tombol on speednya. Kita tekan tombol on speednya, perhatikan. Oh iya, udah ada tanda kehidupan ya. Kita tekan lagi ya, makin kencang ya. Iya, makin kencang ya. Kan lagi speednya makin laju ya. Kalau kita matikan, ini kita tekan off ya. Off dulu. Nampak ya, berputar ya. Coba lagi ya. Perhatikan ini.